Halo semuanya, selamat datang di podcast atau lebih tepatnya Sinar Bahasa Menit. Dan gue baru aja nonton bareng atau nobar di sebuah tempat yang mana dari hasil nobar tersebut kita mengalami kekalahan 4-0 daripada timnas Jepang. Dan gue mau ngasih tahu hal yang penting adalah kenapa adanya sosok Bung Toel ini rasa-rasanya cukup penting juga untuk kita, untuk sebagai pengingat bahwasanya ada sesuatu yang salah di dalam timnas Indonesia. Sesuatu yang salah ini sudah dikatakan atau sudah dicanangkan oleh Toel, dan kita mungkin di video ini, judul video ini adalah kayaknya kita harus setuju sama Bung Toel. Karena kemarin dia bilang bahwasanya hampir semua pertandingan yang telah dia tonton sebagai pengamat sepak bola adalah timnas Indonesia ini mau pakai pemain apapun dan siapapun itu selalu bermain bertahan, apalagi ketika bermain dengan tim-tim yang cukup dalam tanda kutip besar, cukup tangguh, cukup bikin kita merinding gitu. Dan kita melawan timnas Jepang, yang mana timnas Jepang di Asia itu sendiri adalah timnas yang cukup, bahkan sangat kuat sekali. Yang seperti lo lihat kalau di table klasemen, timnas Jepang nggak pernah kalah dan selalu menang di pertandingan-pertandingan yang dia lewatin. Bahkan gol-golnya pun banyak dan kita mengalami hal itu hari ini. Toel bilang kemarin kita ini terlalu bertahan dan dia yakin bahwasanya ketika kita melawan Jepang, dia menjamin bahwasanya timnas Indonesia akan parkir bus atau bertahan total. Dan yang mana hari ini itu semuanya terjadi. Dan sebenarnya di lubuk hati dia yang paling dalam, dia pengennya itu adalah timnas Indonesia bisa bermain menyerang, timnas Indonesia bisa bermain lebih agresif, jangan defensif. Karena kalau lu defensif, kata dia, akan menyebabkan kesalahan-kesalahan yang cukup fatal. Intinya dia bilang bahwasanya kalau pemain-pemain didatangkan, jangan langsung dipaksakan untuk langsung main. Atau pemain-pemain yang menurut Sinteyong ini cukup besar namanya, cukup bagus bermain di Eropa dan segala macamnya, itu akan percuma jika permainan yang ditampilkan atau diterapkan adalah permainan bertahan. Itu semua akan percuma. Kita mungkin bisa menang, tapi cuma dengan satu cara, adalah counter attack, adalah kita melakukan serangan balik atas serangan-serangan yang telah dilakukan oleh tim lain. Seperti yang lu lihat, kita hari ini nggak berhasil melakukan counter attack sama sekali. Yang mana itu tidak membuat nolnya itu berubah menjadi 1 sama sekali. Yang mana hasilnya seperti yang lu tahu 4-0. Dan itu pun menurut gua kita semuanya harus setuju dengan Bung Toel. Ini orang ada benernya. Dan itulah yang paling penting buat gue sendiri adalah ketika ada oposisi, ketika ada peran yang diperankan oleh seseorang menjadi oposisi dari yang baik gitu ya. Kayak antagonis dan protagonis. Ini yang baik Ini yang baik tuh protagonis, tapi kadang selalu ada yang namanya antagonis. Kita nggak pernah dengerin orang yang antagonis ini karena kita tahu ini ada orang baik. Tapi setidaknya kita harus mendengarkan 1 atau 2 kalimat atau 1 atau 2 gagasan yang mana antagonis ini bilang atau mengungkapkan gagasan atau idenya. Dan semua itu terjadi hari ini. Kita harus setuju gitu. Siapapun pemain yang bermain di timnas Indonesia, jika timnas Indonesia bermain dengan permainan seperti tadi, pada akhirnya akan kalah. Contoh, kalau Ronaldo main di timnas Indonesia, kalau ada Lionel Messi main di timnas Indonesia, kalau ada Hugo Lloris atau David De Gea, atau mungkin Virgil van Dijk, atau mungkin siapa tuh, Franco Baresi gitu, atau Lilian Thuram. Mungkin di tengah ada Jude Bellingham, terus juga di sampingnya mungkin ada Andres Iniesta, dan striker utamanya mungkin ada Erling Haaland, cadangannya Mbappe. Itu semua nggak bisa kita menangkan
kalau kita bermain dengan bertahan. Satu-satunya cara menang dengan bertahan adalah counter attack. Tapi kadang counter attack itu harus dilakukan dengan sempurna. Karena kalau sempurna, gue yakin semuanya akan jadi gol. Tapi seperti yang kita tahu, timnas Indonesia jarang sekali melakukan hal tersebut dengan sempurna. Kadang kita salah passing, kadang kita direbut bolanya di tengah-tengah, kadang kita salah finishing yang mungkin busuk, kayak yang lu lihat tadi hari ini. Banyak finishing yang mungkin tidak baik, busuk lah intinya. Dan ya seperti yang gue bilang tadi, kita harusnya bisa setuju kali ini dengan Bung Toel. Walaupun memang Bung Toel itu adalah orang yang sangat menyebalkan untuk kita harus setuju bahwasanya ini ada yang salah. Karena seperti yang dia bilang, saya udah lihat semuanya pertandingan dari Indonesia, yang mana selalu bermain bertahan, bermain defensif. Dan satu-satunya cara untuk bisa gol adalah counter attack. Yang mana caranya untuk bisa gol dengan counter attack adalah dengan cara sempurna. Dan itu belum bisa kita lakukan. Oke. Menurut lu gimana? Apakah lu sudah mulai bisa berpihak dengan Bung Toel? Atau lu mungkin setidaknya bisa terbuka gitu pikirannya? Oh, ada benernya juga nih orang. Dan satu lagi mungkin gue akan bilang bahwasanya seperti yang gue bilang tadi, siapapun pemainnya, mau itu bintang 5, bintang 6, bintang 10 pun, kalau permainannya bertahan terus-menerus, tidak terbuka, dengan pertahanan yang sebusuk tadi, kita akan kalah pada akhirnya gitu. Nggak bisa kita menang. Caranya menang adalah dengan counter attack. Caranya bisa menyelesaikan counter attack itu adalah dengan cara sempurna. Dan kita belum bisa melakukan hal tersebut. Oke, gimana menurut lu? 4-0 menurut gua jauh lebih banyak, kayaknya jauh lebih bagus. Karena semuanya tuh tadi terlalu open gitu, nggak ada yang nutup. Bahkan gol ketiga atau gol keempat, gue lupa, itu adalah gol paling busuk menurut gue, karena nggak ada yang nutup. Orang jalan kaki aja gitu bisa ancang-ancang. Bayangin, permainan sepak bola mana yang lu bisa menjebol gawang tim lawan, tim musuh dengan ancang-ancang. Kenapa bisa ancang-ancang? Karena tidak ada yang menutup dan di dalam kotak penalti. Ada banyak kesalahan hari ini. Lu bisa sebut di kolom komentar di bawah kesalahan-kesalahan ini, kesalahan itu, terserah. Lu bisa nyalahin orang ini dan itu, terserah, karena kita bermain busuk hari ini. Kita nggak bisa bermain bertahan seperti ini terus-menerus. Seperti yang gue bilang tadi, gue akan terus-menerus mengulangi kata-kata ini adalah kita nggak pernah bisa menang dengan cara bertahan. Cara paling bertahan yang paling bagus adalah dengan menyerang. Lebih baik kita bisa menyerang terlebih dahulu dari menit awal sampai menit akhir. Sampai akhirnya kita bisa mungkin cetak 1 atau 2 gol. Walaupun pada akhirnya mungkin hasil akhirnya 5-2, 5-3, 5-1. It's okay karena kita bermain terbuka dan menyerang. Tapi ini timnas Jepang, Bang. Timnas Jepang, Arab Saudi, kita bisa tahan imbang. Ya, itu aja teman-teman. Gue minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Tadi juga gue agak belibet ya. Dan mungkin gak akan gue potong. Gue males banget motong hal itu. Dan satu lagi, gue bukan pengamat sepak bola, tapi gue tahu sepak bola. Ya, itu aja teman-teman. Kita akan ketemu lagi di next episode dari Podcast Atau. Lebih tepatnya Senior Plus Menit. Dan ciao-ciao.